Ada sebuah rumah tua di Kampung Belang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang sangat horor karena sudah lama tidak dihuni. Tempat itu menjadi buah bibir masyarakat, dibicarakan dengan cerita-cerita yang amat menyeramkan. Salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah berhantu itu menceritakan, memang sempat ada tragedi berdarah di sana. Hingga saat ini, warga setempat menyebut rumah tersebut sebagai rumah hantu Mama Anjas, karena anak pertama keluarga itu bernama Anjas. Sang pemilik rumah yakni Abdullah, menyembelih istrinya yang bernama Reni, tepat di tiang utama rumah mereka. Menurut warga sekitar, Reni merupakan seorang pendatang. Tak ada yang tahu asal-usulnya dia berasal dari mana. Sedangkan suaminya, Abdullah, atau sering dipanggil Pak Dullah, diketahui bekerja sebagai staf tata usaha di salah satu sekolah yang tak jauh dari kediamannya. Bisik-bisik masyarakat setempat, Dullah dikenal sebagai pria yang tenang dan pendiam. Sedangkan istrinya, Reni, dipandang perempuan berparas cantik dengan rambut panjang yang apabila terurai, rambutnya bisa menyentuh betis. Reni adalah perempuan yang cerewet, dan menurut kabar yang berembus, dia suka bergunjing. Bahkan suaminya tak luput dari sasaran pergunjingannya. Dia kerap membongkar aib keluarganya sendiri dan menceritakan kekurangan-kekurangan suaminya. Seiring waktu berjalan, kabar tersebut sampai juga ke telinga Dullah hingga membuatnya frustasi dan emosinya tidak stabil. "Sarafki kodong orang sakit gangguan saraf itu Dullah," kata Waiga sambil mengangkat jari telunjuk kanannya ke dahi. Tidak ada yang tahu sejauh mana beban batin yang dipikul Dullah, sehingga pada suatu hari dia tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Padahal, mereka telah dikaruniai 4 orang anak. Kabarnya, saat ini anak-anak mereka sudah pindah ke Pulau Selayar. Setelah kejadian tragis tersebut, rumah itu sempat kosong tidak berpenghuni. Pernah 2 kali disewakan orang berkeluarga juga, namun nasib sial kembali menimpa. Siapapun yang pernah tinggal di rumah hantu tersebut seperti terkena bala kutukan. Cerita kutukan yang pertama adalah sepasang suami istri yang hanya bertahan tak lebih dari 3 bulan lamanya. Keluarga tersebut mengaku kerap diganggu makhluk halus penunggu rumah hantu itu dan merasa tidak betah selama menempatinya. Pertengkaran demi pertengkaran juga kerap terjadi selama mereka tinggal di sana. Sekeluarga itu pun akhirnya pindah menuju BTN Sasaya, yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Mama Anjas. Tak ada yang tahu persis awal mula pertengkaran yang dialami Pak Sutri tadi. Namun, setelah pindah dari rumah Mama Anjas, pembunuhan sadis kembali terjadi. Lagi-lagi istri disembelih oleh suaminya sendiri. Anehnya, hal tersebut seperti sudah direncanakan sebelumnya. Kata orang, suami istri itu sempat bertengkar. Kemudian pada pagi harinya sang suami yang tidak diketahui namanya, meminta izin ke RT dan RW setempat untuk pindah ke Irian Jaya Kini, Papua. Malam hari diperkirakan sebagai waktu terjadinya pembunuhan sadis, karena mayat perempuan itu baru ditemukan seminggu kemudian dalam kondisi membusuk dipenuhi ulat. Tak ada yang mengingat lagi sekitar tahun berapa dan kapan tepatnya hal itu terjadi. Namun, lagi-lagi Pak Sutri itu dibuat tidak kerasan di sana. Rumah tangganya berantakan, karena selalu mengalami pertengkaran. Hingga kini tak ada yang mengetahui bagaimana nasib keduanya. Hingga saat ini, warga yang masih tinggal di sekitar rumah Mama Anjas masih kerap merasakan aura mistis setiap kali melewatinya. Bahkan, dulu beberapa orang memberikan kesaksian bahwa mereka kerap mendengar suara-suara aneh, seperti orang yang sedang membersihkan halaman. Terdengar suara orang menyapu ataupun menggeser-geser meja dan kursi. Setiap orang yang numpang lewat di rumah hantu itu seketika akan dibuat merinding. Seperti ada seseorang yang tengah mengawasi dari dalam rumah tak berpenghuni. Hingga saat ini, rumah itu dibiarkan berdiri usang begitu saja. Tidak ada lagi yang berani menghuninya. Tak ada lagi yang ingin terkena kutukan maut.